Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membuat konten tentang pembelajaran Islami lagi. Jadi kalau dengan konten saya ini bukan hanya pembelajaran secara syariat saja, tapi saya akan membahas dengan cara hakikatnya juga gitu loh. Jadi ya kita dengan menggunakan Al-Quran, jadi saya menggunakan dasar dengan Al-Quran dan hadis, dan kita juga berpikir secara logika juga gitu loh, jadi biar lebih mudah dipahami. Oke. Jadi hari ini saya akan membahas tentang sholat. Sholat ini adalah suatu ibadah yang paling penting, suatu hukumnya fardu ain bagi umat Islam, karena ini adalah tiang agama, sebagai tiang agamanya umat Islam. Kalau sholatnya nggak jangkep atau nggak kokoh atau nggak didirikan, maka akan gampang roboh. Ya itulah. Karena itulah kalau sholat ini nggak banyak dijalankan, maka keimanannya manusia ini bakalnya gampang tertipu atau gampang terpedaya oleh godaan setan dan iblis itu kan. Terus kalau kalian yang mendengar atau membaca yang sering-sering, atau bagi sahabat yang banyak sekali mendengar tentang aku wis makrifat ini, gak usah sembayang lah, apa sembayang ini lah, itu ya jangan dengarkan gitu, karena mereka itu orang gila gitu. Karena apa? Syaratnya untuk sholat itu kan balik dan juga berakal. Kalau mereka itu udah gak berakal lagi, makanya kita sebagai manusia yang berakal, biarin kita itu tetaplah sholat, jangan dengarkan apa kata mereka, jangan ikutin gitu loh. Terus jangan didebatin juga, biarin di situ gitu loh. Kita hanya mengikat sekali saja, kalau dia nggak berespon ya biarin gitu loh itu sahabat. Oke. Jadi saya akan bahas dari awalnya dulu, dari sholat. Sholat kan sebelum kita sholat kita kan harus berwudu dulu, oke? Lah sebelum kita berwudu, kita harus pahami dulu dengan sebenar-benarnya apa itu wudu. Secara syariat ya juga bisa, secara toreko, secara hakikat, dan secara makrifat. Ini harus dipahami dulu. Kalau kita enggak memahami wudu, makna wudu dengan sebenar-benarnya, ya sholat kita itu enggak akan sempurna gitu loh. Jadi enggak akan bisa sholat yang khusyuk kalau kita enggak bisa memahami wudu. Kalau secara syariatnya saja pasti sahabat semua ini pasti paham apa itu wudu, pasti paham. Nah, tapi jangan ngira loh, kalau belum tentu juga kalau kita sudah berwudu tapi ternyata sholat kita itu masih nggak khusyuk. Jadi contoh aja ya, kalau kita itu sholat pasti pun, ini bukan saya jamin, pas saya jamin pun, kalau di rakaat pertama, rakaat kedua, atau ketiga itu pasti dia itu akan kepikiran apapun, masalah keluarganya atau masalah perekonomi, masalah apapun itu pasti itu yang dinamakan sholat gak bisa khusyuk. Terus apa sih penyebab sholat gak bisa khusyuk ini lah? Jadi kita awalnya dari dasarnya dulu. Jadi wudu dulu. Wudu itu apa sih? Wudu kan membersihkan hadas kecil kita atau membersihkan kotoran-kotoran kita sih. Itu kan syariatnya. Jadi kita dalam sholat, kita kan mengerjakan sholat, kita kan menghadap kepada hal yang tidak tampak, tapi kan terbukti ada, tapi benar-benar ada. Karena Allah Ta'ala itu maha wujud. Allah itu maha wujud, tapi gak berbentuk. Lah apa sih kok tambah bingung ya? Itu bahasanya orang makrifat, hakikatnya. Nanti di next video saya akan bahas hal tersebut. Oke, tunggu saja. Terus gimana cara kita itu untuk menggapai, untuk bisa praktek cara wudhu yang sebenar-benarnya? Ini saya ibaratkan, saya contohkan, kalau kita mau membersihkan, kalau kita mau minum dengan gelas, kita kan mau mengisi air ini kan dengan gelas. Kalau kita hanya membersihkan sisi luarnya saja, kalau sisi dalamnya ini nggak dibersihkan, kalau kita minum, kan airnya kan tercampur dengan debu-debu, kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam diri kita. Itu loh. Jadi kalau kita minum, kan rasanya nggak enak gitu loh. Tetap kita itu merasakan secara kasarnya seger, tapi kan nggak ada yang kayak janggal-janggalnya gitu loh. Lah kayak gitu. Jadi sama kayak kita itu berwudu tuh, oke?
sama seperti kita berwudu. Kalau kita hanya membersihkan sisi luarnya saja, terus sisi dalamnya itu gimana gitu loh. Lah makanya itulah ada juga wudu secara hakikat, secara badan alus atau secara rohani. Jadi wudu kan ada syariat. Kalau syariat ini ya membersihkan, wudu secara syariat ini yaitu dengan membersihkan sisi luarnya saja. Badan kasar kita ini badan kasar kita gitu loh. Jadi sebelum itu saya jelaskan sedikit. Manusia itu mempunyai dua badan. Yang pertama adalah badan kasar dan yang kedua adalah badan halus. Badan kasar ini ya yang kelihatan nih, yang bisa dipegang. Ini badan kasar. Nah, yang badan halus gitu gimana sih? Badan halus itu seperti suatu kayak makhluk halus kan, gak kelihatan, tapi kan ada gitu loh. Jadi badan halus ini adalah rohani kita gitu loh. Jadi rohani manusia kan gak kelihatan, tapi ada gitu loh. Nah, jadi sama seperti wudu juga gitu loh. Wudu harus secara luar dan sisi dalamnya juga. Lah, cara wudu sisi dalamnya itu gimana sih? Loh, kalau kita mau wudu secara dalamnya ini, ya kita harus mendalami agama Islam saja gitu loh. Jadi kalau kita itu pelajaran gitu ya, kalau sekolah gitu, tingkatan sekolah, kita itu dari SD, kita harus ke jenjang lebih tinggi lagi, apa itu SMP gitu loh. Ya sama seperti Islam. Islam itu mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama itu udah syariat. Syariat ini ya wis seperti hal yang kita lakukan ya, dari dasarnya kita. Syariat itu adalah dasar. Syariat itu semua yang kita praktekkan gitu loh. Itu udah syariat, seperti kita sholat, kita berzikir, kita pokok hal yang kita lakukan secara nyata itu adalah syariat gitu aja wis. Lah yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah torekot. Torekot ini adalah perjalanan kita, perjalanan rohani untuk menuju kebersihan diri, untuk menggapai jati diri kita. Itu loh kan. Jadi torekot ini banyak sekali. Banyak torekot Nasabandiyah, Muhammadiyah, terus Qadiriyah, terus Baitur Roma. Waduh, banyak sekali ini torekot itu loh. Jadi perjalanan seperti kayak jalan kan, banyak jalan. Kalau kita contoh kita mau ke Malang terus ke Surabaya, kan arah perjalanannya, rutenya kan banyak, bukan hanya lewat dari darat saja, ya juga bisa lewat dari udara juga itu. Terus yang ketiga itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah hasil kita bertorekot itu apa. Hasil kita itu bertorekot itu apa, itu adalah hakikat. Setelah kita mendalami lagi, jika kita mampu, kita bisa mencapai tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat ini tingkatan untuk pengenalan diri kita kepada Sang Robbi Ilahi atau kepada Sang Pangeran gitu loh. Kalau orang sudah nyampe tingkatan ma'rifat, yang dikatakan ma'rifat saya ini bukan hanya pembahasannya saja, hanya juga cakasan niku pengertian pengetahuannya saja kayak omongan bahasa ma'rifat, tapi prakteknya rohaninya sudah bermakrifat gitu loh. Kalau dia sudah mencapai tingkat tersebut, berarti dia itu adalah seorang waliullah. Oke. Nah, setelah kita mencapai tingkatan makrifat, apa kita ada tingkatan lagi? Masih ada, tapi itu adalah suatu hal yang rahasia. Nanti kalau sahabat sudah nyampe tingkatan makrifat pasti tahu gitu tingkatannya apalagi. Terus kalau kita tingkatan makrifat, apa kita sholat kita, zikir kita, apa juga makrifat juga gitu loh, secara makrifat. Ya ini loh. Jadi kita coba aja kita lihat sebagai wali-wali Allah yang zaman dahulu, wali song aja wes. Meskipun dia tuh sudah mencapai tingkatan makrifat atau seorang wali Allah, dia tetap menjalankan syariat. Nah gitu loh. Karena syariat itu apa? Syariat adalah luarnya, sisi luarnya. Jadi tiga semua ini adalah sisi dalam. Satu ini sisi luar. Jadi kita itu hanya mengajarkan atau memberitahukan biar orang-orang tahu saja, itu hanya sisi luar kita. Sisi dalam itu biar dinilai secara langsung oleh Allah Ta'ala sendiri. Tuh, makanya itulah orang itu nggak melihat dari sisi dalam kita. Yang dilihat itu adalah pakaian kita ini loh.
yang dilihat orang manusia itu pakaian kita, akhlak kita tuh. Makanya itulah kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berempatikat ini, melalui empatikat ini tuh. Jadi sama, kalau kita itu mau untuk berwudu secara hakikat, ya kita harus mendalami agama Islam ini itu loh. Kalau kita sudah mendalami agama Islam, maka akan tahu hakikatnya wudu itu apa itu loh. Seperti kayak contoh tadi loh, kalau kita itu sisi hanya membersihkan sisi luarnya saja, ya sisi dalamnya gimana? Padahal kita kan penyimpan air, itu kan sisi dalam gitu loh. Jadi kalau kita mau minum terus airnya kotor gimana tuh sahabat? Makanya kita itu harus mendalami agama Islam. Kalau masih bingung bisa komen atau apa itu bisa chat pribadi saya akan, insya Allah saya akan menjelaskan secara langsung atau secara via WA bisa gitu loh. Saya tuh waktu saya tuh banyak kok. Atau mau diruqyah monggo, wes pasti saya tuh insya Allah pasti bisa itu loh. Dari jarak jauh atau insya Allah bisa. Terus kalau mau konsultasi ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman membantu subscribe, karena untuk di next video saya itu akan banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang Islam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.